Selamat pagi, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan kembali kita akan merenungkan tentang siapakah Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 21, 22, lalu ayat 45 dan 46. Demikian bunyinya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini kita beri tema Adam yang terakhir. Bagian firman Tuhan yang kita baru baca membandingkan tentang dua macam Adam. Yang pertama, Adam yang diciptakan di Taman Eden yang kita kenal semua sebagai nenek moyang dari umat manusia. Sementara Adam yang kedua atau Adam yang terakhir adalah Kristus. Nah, saudara, keduanya begitu berbeda dan dalam beberapa hal memberi dampak yang sangat bertolak belakang. Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa, sehingga karena dia maut telah masuk di dalam hidup manusia. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Kristus, justru memberikan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru bagi umat manusia. Nah, Adam yang pertama memang adalah makhluk hidup. Artinya ada kehidupan yang dikaruniakan Allah di dalam dirinya. Tapi hidup itu adalah hidup yang alami, hidup yang sementara, bukan yang rohani dan kekal. Sebaliknya Adam yang kedua, yaitu Kristus, memiliki hidup di dalam dirinya yang bersifat kekal dan rohani. Nah, saudara, lewat perbandingan ini kita pun dapat melihat dua sisi kehidupan kita, yaitu sebelum kita mengenal Kristus dan sesudah kita mengenal Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, kita mendapat bagian dalam diri Adam yang pertama, karena kita adalah keturunan Adam secara lahiriah. Tapi sesudah kita mengenal Kristus, kita mendapat bagian dalam diri Adam yang kedua, karena persekutuan kita di dalam iman kita kepada Kristus. Saudara, di dalam diri Adam yang pertama ini, kita turut mengalami dampak kejatuhan akibat dosa, yang membawa kematian dalam hidup manusia, termasuk bagi diri kita, sebagai bagian dari keturunannya. Dan sekalipun kita kelihatannya masih hidup, namun hidup yang kita miliki adalah hidup yang sementara, hidup yang bersifat alami, bukan sesuatu yang rohani dan tentu saja tidak bersifat kekal. Tapi kita bersyukur dalam persekutuan kita dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus. Ketika kita meletakkan iman kita kepada Kristus, kita menerima hidup yang lebih baik, yaitu hidup yang kekal, hidup yang rohani, yang memungkinkan kita dapat berelasi kembali dengan Allah dalam persekutuan yang intim. Dan Tuhan Kristus itu menjamin bahwa hidup yang diberikan kepada kita itu tidak akan pernah berakhir sampai dalam kekekalan. Nah, saudara, apakah implikasi dari kebenaran ini? Yang pertama, tentu saja kita bersyukur atas jaminan hidup kekal yang kita miliki dalam Kristus. Hal ini seharusnya membawa satu rasa damai yang sejati dalam hidup kita. Karena kita tahu tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan. Baik itu kesusahan, penderitaan, ataupun bahkan kelemahan-kelemahan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, kita bersyukur karena sekarang kita memiliki satu kesempatan, hak istimewa untuk datang kepada Allah, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita memakai setiap kesempatan itu untuk mencari Tuhan dan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah, saudara, pada hari yang ketiga, kebenaran ini juga mengingatkan kita bahwa masih banyak orang yang belum mendengar dan mendapatkan kabar baik ini. Ada banyak orang yang masih hidup sebagai bagian dari Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa. Mereka membutuhkan kabar baik, yaitu kesempatan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengan Adam yang kedua, untuk dipulihkan, untuk menerima hidup yang baru dan hidup yang kekal itu di dalam Kristus. Kiranya kebenaran ini
bukan saja terus menguatkan iman kita, memberi damai yang sejati, memberi rasa syukur yang tidak habis-habisnya, tapi juga memotivasi kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia yang masih membutuhkan kabar baik itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.